Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kitab fikih Matan Abi Syuja' rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik terhadap agama kita, sehingga sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, niscaya Allah pahamkan dia dalam agama. Alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan salat sunnah. Sebelum ini kita membahas tentang syarat wajib sholat, yaitu ada 3, Islam, balik, dan berakal. Seseorang tidak diwajibkan sholat, tidak dituntut sholat, sampai 3 syarat ini terpenuhi, yaitu Islam, balik, dan berakal. Kalau 3 syarat ini belum terpenuhi, maka belum ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan sholat. Terkait salat sunnah, Syekh menyebutkan dalam kitabnya, qala al-muallif rahimahullah, was-salawatul masnunat khamsun. Salat yang disunnahkan itu ada 5. Apa yang 5 itu? Al-idani, Idul Fitri dan Idul Adha, dan Al-Kusufani, 2 kusuf, yaitu salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan, dan yang kelima adalah Al-Istisqa, salat istisqa. Jadi ini ada 5 salat yang hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Jadi beliau menyebutkan wassalawatul masnunat, salat yang disunnahkan, maksudnya adalah lawan dari wajib, artinya bukan salat yang diwajibkan. Ya, walaupun nanti ada perbedaan secara hukum apakah dia sunnah muakkadah atau dia fardu ain atau fardu kifayah. Tapi jumhur ulama, ya, termasuk mazhab Imam Syafi'i, menyebutkan bahwa 5 salat ini, salat Idul Adha, salat Idul Fitri, dan salat gerhana matahari, gerhana bulan, dan salat istisqa adalah hukumnya sunnah muakkadah. Salat Idul Fitri sebagaimana kita ketahui adalah salat yang dilakukan pada tanggal 1 Syawal. Salat Idul Adha adalah salat yang dilakukan pada pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah, dan salat salat kusuf gerhana matahari adalah ketika terjadi gerhana matahari. Salat gerhana bulan demikian juga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya matahari dan bulan adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gerhana matahari dan gerhana bulan itu tidak terjadi karena adanya seseorang yang wafat, ya, bukan karena adanya seseorang yang wafat, tapi itu adalah
untuk supaya Allah menakutkan, ya. Allah memberikan menjadikan hambanya supaya takut, ya, takut kepada Allah, karena gerhana matahari, gerhana bulan itu adalah merupakan termasuk di antara perkara yang terjadi ketika kiamat, ya, yaitu matahari dan bulan tabrakan. Itu merupakan hal termasuk yang terjadi ketika kiamat. Maka terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan hendaknya menjadikan kita takut, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk salat gerhana, salat kusuf. Dan yang kelima adalah salat istisqa. Salat istisqa adalah salat karena terjadi paceklik, terjadi kemarau panjang, lama tidak turun hujan, maka agama kita mengajarkan supaya kita berdoa, meminta kepada Allah dengan salat, ya, salat istisqa, minta hujan supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, ya. Karena hanya Allah yang memberikan hujan, hanya Allah yang bisa menurunkan hujan, hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Karena itu kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dan metode yang diajarkan dalam Islam. Jadi ini 5 salat sunnah. Kemudian sesudah itu beliau Syekh Abu Syuja menjelaskan tentang salat-salat rawatib, ya, salat-salat rawatib. Salat ini juga termasuk salat sunnah, tidak salat wajib. Dan memperbanyak salat sunnah itu secara umum itu adalah sangat dianjurkan. Memperbanyak salat sunnah sangat dianjurkan, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, yaitu hadis qudsi, Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya yang pertama sekali dihisab pada diri seorang hamba adalah salatnya. Jika salatnya sempurna, maka akan beruntung, akan berbahagialah hamba tersebut. Namun jika salatnya rusak, maka dia akan khaba wa khasira. Dia akan merugi dan dia akan kecewa terhadap amalan-amalannya. Dan jika didapati salatnya itu kurang, ya, tidak sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperhatikan, untuk melihat, mengecek apakah seorang hamba itu memiliki salat-salat sunnah. Maka kalau ada salat yang wajibnya yang kurang-kurang itu, tidak sempurna itu, disempurnakan dengan adanya salat-salat sunnah yang dia lakukan. Begitu juga kewajiban-kewajiban kita yang lain seperti puasa, zakat, dan lain-lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yaitu sebuah hadis qudsi. Allah mengatakan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah, nawafil, sampai aku mencintainya. Jadi memperbanyak salat sunnah, memperbanyak amalan-amalan sunnah, itu adalah termasuk cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan cara kita untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, disebutkan dalam hadis tersebut bahwa ada seorang anak, ya, yang sudah membantu Rasulullah berwudu, mengambilkan air untuk wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau, Rasulullah adalah seorang yang dermawan, seorang yang pemurah, maka beliau memberikan tawaran, mau memberikan hadiah. Sal nih, mintalah kepadaku. Ya. Kamu mau minta apa kepadaku supaya aku doakan, supaya aku beri, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang anak tersebut yang masih muda belia, dia meminta kepada Rasulullah, murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku berharap kepadamu supaya aku bisa kelak bisa menemanimu di sorga. Aku bisa bersamamu di sorga. Luar biasa, seorang anak yang masih muda belia, tapi memiliki pemikiran yang jauh ke depan. Bukan orientasinya dunia, tapi orientasinya adalah bahagia dunia akhirat. Ya, terutama akhirat itu adalah negeri yang kekal abadi. Rasulullah menanya, apa tidak ada yang lain? Apa betul kamu serius meminta itu? Maka anak itu mengatakan, ya Rasulullah, aku meminta supaya aku bisa bersamamu kelak di sorga. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau mengatakan, ini bikasrati sujud. Maka bantulah aku supaya apa yang kamu minta itu bisa terrealisasi. Bantulah dengan memperbanyak sujud, banyak sholat sunnah. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memperbanyak sholat sunnah tentunya sesuai dengan yang dituntunkan, diajarkan oleh Rasulullah, itu adalah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar. Karena itu orang yang beriman tentu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang beriman tentu ingin mendapatkan pahala yang banyak. Karena itu sesudah kita mengetahui hal ini, maka kita sangat-sangat dituntut untuk mengamalkannya, memperbanyak salat sunnah. Karena hatafal ilmu bil amal fa'in ajabahu wa illar tahal. Ilmu itu menuntut untuk diamalkan. Tidak sekedar diketahui, tapi harus diamalkan. Hatafal ilmu bil amal fa'in ajabahu wa illar tahal. Kalau kita tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, niscaya ilmu itu akan meninggalkan kita. Ya, kita akan cepat lupa atas apa yang sudah kita ketahui. Maka ilmu itu harus diamalkan, apalagi banyak di sana peringatan-peringatan baik dari Al-Quran maupun hadis tentang orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, jangan kemana-mana dahulu. InsyaAllah ini kita akan lanjutkan. Pembahasannya masih panjang. Akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah
yang mengikuti sholat fardu, ya, sholat wajib yang 5 kali sehari semalam. Ya, sholat fardu itu 5 kali sehari semalam. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim yang diterima dari sahabat Talhah bin Ubaidillah, beliau menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang kewajiban yang harus dia laksanakan dalam Islam. Bertanya tentang Islam dan apa yang harus dilakukan sebagai seorang Muslim. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat 5 kali sehari semalam. Kamu mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat fardu 5 kali sehari semalam. Dia bertanya lagi seorang laki-laki itu, apakah ada selain itu ya Rasulullah? Sholat selain 5 kali sehari semalam itu tidak ada, illa anta tawwa. Tidak ada kamu diwajibkan sholat kecuali yang 5 itu, kecuali kalau kamu mau sholat tatawwu, sholat sunnah. Nah, silahkan, tapi itu tidak wajib. Kemudian apalagi kewajiban ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Ditanya sama laki-laki itu, ada nggak kewajiban lain puasa yang wajib yang dilakukan selain Ramadan? Maka dijawab oleh Rasulullah, tidak ada, illa anta tawwa. Tidak ada kecuali kamu kalau mau puasa sunnah silahkan, ya, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Asyura dan seterusnya. Kemudian ditanya lagi, apalagi kewajiban Rasulullah? Disebutkan membayar zakat, ya, membayar zakat. Maka di akhir hadis itu disebutkan oleh Talhah bahwa sesudah mendengar jawaban Rasulullah, laki-laki itu pun meninggalkan Rasulullah dan dia mengatakan, wallahi la azid wa la anqus. Demi Allah, aku tidak akan menambahi dari apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah dan tidak akan mengurangi. Mendengar hal itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aflaha in sadak. Dia akan beruntung, ya, dia akan beruntung laki-laki itu kalau dia jujur, ya, jujur perkataannya, jujur hatinya, jujur dia dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jadi intinya terkait sholat itu yang wajib adalah 5 kali sehari semalam. Sholat 5 kali sehari semalam itu ada sholat sunnah yang mengiringinya, baik sebelum sholat fardu maupun sesudahnya. Disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah bahwa sholat yang mengiringi sholat fardu itu ada 17. Apa itu? Rakaat al-fajri, 2 rakaat sunnah sholat fajar, sholat subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 3 rakaat sesudah isya. Yaitu 2 rakaat sesudahnya, salam habis 2 rakaat, kemudian ditambah 1 rakaat dengan sholat witir. Jadi jumlahnya 17 rakaat. Terkait hal ini sebenarnya ulama berbeda pendapat, ya. Berapa sebenarnya sholat rawatib? Ya. Kalau kita melihat hadis yang kuat, ada 2 pendapat sebenarnya, ada 2 model, ya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada 2 riwayat. Yang pertama adalah riwayat yang menyebutkan 10 rakaat, yaitu dari sahabat Ibnu Umar.
dari sahabat Ibnu Umar, beliau menyebutkan bahwa aku sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Dan saudariku Hafsah menyebutkan bahwa Nabi juga sering sholat sebelum subuh 2 rakaat. Jadi jumlahnya adalah 10 rakaat. Ini adalah hadis sahih yang sangat kuat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sholat rawatib yang paling tinggi derajatnya itu inilah dia 10 rakaat. Jangan sampai kita tinggalkan terutama 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika beliau musafir maupun beliau tidak musafir. Sangkinkan pentingnya salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan tentang keutamaannya, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa, ya. Jadi kalau musafir saja Rasulullah tidak meninggalkan salat sunnah ini, bagaimana pula ya kita yang tidak musafir? Maka jangan sampai kita sesudah ini meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Itu luar biasa fadilahnya, keutamaannya. Jadi ini derajat pertama 10 rakaat ya. 10 rakaat itu hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun ada hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih juga, yaitu dari Ummu Habibah, ya, salah seorang dari Ummul Mukminin, salah seorang dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan siapa yang menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat 12 rakaat setiap hari, ya, maksudnya adalah sholat rawatib, niscaya Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di sorga. Ya. Apa itu yang 12 rakaat? Yaitu yang 10 rakaat yang tadi disebutkan oleh hadis Ibnu Umar, ditambah 2 rakaat lagi sebelum sholat zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur itu 4 rakaat, 2 kali salam, sesudahnya 2 rakaat, itu semuanya 6. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, itu sudah 8. 2 rakaat sesudah isya, itu 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, itu 12. Jadi 12 rakaat itu hadis yang sahih. Kemudian di sini ada tambahan 4 rakaat sebelum sholat asar, ya, 4 rakaat sebelum sholat asar, sehingga jumlahnya jadi 12 tambah 4 sama dengan 16. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, yang ulama ada khilaf terkait derajat hadis ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, rahimallahu imro'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah sayang kepada seseorang, ya, yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Ya. Jadi walaupun ada khilaf terkait hadis ini, tapi tentu sepakat semua ulama bahwa
sholat sebelum sholat asar itu tidak ada masalah di situ. Tidak ada keharaman, tidak termasuk waktu yang diharamkan. Karena itu tidak masalah, ya, tidak masalah kita sholat sebelum asar. Apalagi ada juga hadis yang lain menyebutkan antara adzan dan qomat itu ada sholat sunnah. Kemudian jadi dengan 4 rakaat ini berarti jumlahnya jadi 16, tambah satu lagi adalah sholat witir, sehingga keseluruhan jumlahnya menjadi 17. Dan sholat witir itu adalah sholat yang ganjil yang dilakukan di malam hari sesudah sholat isya. Sesudah sholat isya sampai terbit fajar shadiq. Terkait jumlahnya itu minimal 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, 7 rakaat, 9 dan 11 rakaat, ya. Maksimal 11 rakaat itu yang masyhur, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malamnya itu baik di Ramadan maupun di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi salat witir itu juga adalah salat sunnah yang memiliki keutamaan yang sangat besar, termasuk salat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah baik beliau sedang mukim maupun beliau sedang musafir, ya, sama seperti salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh tadi. Jadi ini terkait salat sunnah rawatib. Sesudah ini ada lagi salat-salat nawafil yang lain yang akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Bapak Ibu jangan kemana-mana dahulu, insyaallah akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kembali kita lanjutkan kajian fikih kita, kajian kitab Matan Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala. Tadi kita membahas tentang salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang mengiringi salat fardu yang 5 kali sehari semalam, baik sebelum maupun sesudah, baik qobliyah maupun ba'diyah. Tadi kita sebutkan ada beberapa hadis, ya, terkait yang menjelaskan jumlah rakaatnya. Yang derajat yang paling utama itu adalah yang Bukhari Muslim menyebutkan 10 rakaat. Yang kedua adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim itu 12 rakaat, yang menyebutkan bahwa dari hadis yang diriwayatkan dari Ummu Habibah, seorang istri Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, niscaya Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di sorga. Timbul pertanyaan, bagaimana jika kita melakukannya tidak rutin, ya? Kita melakukannya tidak rutin, apakah kita juga akan mendapatkan fadilah ini? Maka wallahu a'lam, kita bisa mengatakan karena ini adalah pertama ini adalah salat sunnah, maka memang tidak mesti harus dilakukan rutin terus-menerus setiap hari. Itu bahkan nanti kita menganggap itu bisa wajib, jatuh wajib jadinya. Ya, karena dia salat sunnah memang tidak harus rutin.
Kemudian tentu kita berharap, kita meyakini semakin sering kita lakukan itu semakin bagus. Semakin sering dilakukan semakin bagus. Semakin berharap kita, semakin besar harapan kita pada Allah supaya mendapatkan keutamaan ini, mendapatkan satu rumah di surga. Tapi walaupun jarang-jarang kita lakukan karena mungkin kesibukan atau lupa atau uzur yang lain, kita juga tetap berharap ya, karena rahmatullah wasi'ah, rahmat Allah itu, kasih sayangnya itu sangat luas. Selanjutnya Syekh rahimahullah membahas tentang salas nawafil muakkadat. Ada 3 salat sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan, ya, dan ini tidak termasuk dari salat rawatib. Ini di luar dari salat rawatib. Apa 3 salat sunnah yang sangat dianjurkan itu? Yang pertama kata beliau adalah salatul lail, ya, salat malam. Ulama sepakat tentang keutamaan salat malam, qiyamul lail, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menyinggung tentang keutamaan qiyamul lail ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, ya, sebagian malam hendaklah kamu salat tahajud, bangun untuk salat sunnah, qiyamul lail, salat tahajud sebagai salat sunnah bagimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ini kelak akan membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Luar biasa, ini adalah keutamaan yang sangat besar. Allah langsung yang menyebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, berbeda dengan salat-salat sunnah yang lain, ya. Ini langsung Allah yang menyebutkan tentang keutamaannya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang keutamaan qiyamul lail ini. Ya, mudah-mudahan sesudah ini kita lebih semangat lagi untuk qiyamul lail. Yang selama ini sudah rajin qiyamul lail, yang belum rajin sesudah ini mudah-mudahan terpacu, ya, tergerak hatinya untuk bangun untuk qiyamul lail. Rasulullah mengatakan, alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kalian salat malam, qiyamul lail. Kenapa? Fa innahu da'bus sholihin qablakum wa qurbatun lakum ila rabbikum. Karena qiyamul lail itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang soleh, tentu kita semua ingin menjadi orang soleh. Kalau kita ingin menjadi orang soleh, tentu kita mengikuti jejak kebiasaan orang-orang soleh. Kalau kita ingin menjadi seorang yang sukses, tentu kita berupaya untuk mengikuti jejak orang-orang yang sukses. Begitu juga orang yang soleh, yaitu dengan qiyamul lail. Dan juga kata Rasulullah, qiyamul lail itu adalah qurbatun lakum ila rabbikum. Qiyamul lail itu termasuk metode, cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaannya juga kata Rasulullah termasuk mukaffir, ya, mukaffirun lissayiat, termasuk yang menggugurkan dosa, ya, menghapus kesalahan. Wa minhatun anil ismi, untuk menghapus dosa-dosa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam
Al-Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah. Jadi ini yang pertama, salat sunnah muakkadah sangat ditekankan. Yang pertama adalah qiyamul lail, salat tahajud. Yang kedua adalah salatud duha, ya. Yang kedua adalah salat duha. Salat duha itu apa? Salat duha itu adalah salat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari semenjak terbitnya matahari dan sudah agak meninggi sedikit, ya, sudah agak meninggi sedikit setinggi setinggi tombak, ya, kita memandang kalau dipanjangkan tombak itu maka dia sudah setara, ya, setara pandangan kita, sudah lurus ke depan, ya. Kira-kira kalau di kita mungkin di daerah Medan sekitarnya itu sekitar jam 7 kurang 15 kurang lebih, sampai menjelang sholat zuhur, ya. Menjelang sholat zuhur. Sholat zuhur kalau di kita sekitar di daerah Medan sekitarnya sekitar 12.30, berarti sebelum itu ada waktu yang haram sholat sekitar 15 sampai setengah jam, berarti sekitar sampai jam 12, ya. Dari semenjak terbit matahari sempurna setinggi tombak yang dipanjangkan ya, sekitar jam 7 kurang 15 sampai sekitar jam 12, ya, sebelum zuhur. Nah, itu waktu sholat duha, ya. Berapa rakaat jumlahnya? Jumlahnya itu tidak ada batasan sebenarnya, ya, minimal dia 2 rakaat. Minimal dia 2 rakaat, maksimal ada khilaf ulama, ada yang mengatakan tidak ada batasannya, ada yang 8 rakaat, ada yang 12 rakaat, wallahu a'lam bishawab. Terkait salat duha, ada satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili," ya, kekasihku sudah mewasiatkan kepadaku, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau sudah mewasiatkan kepadaku 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah untuk senantiasa berpuasa sunnah 3 hari setiap bulan, ya, yaitu ayyamul bid, ya, puasa ayyamul bid, puasa ayyamul bid 3 hari tanggal 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan. Yang kedua yang diwasiatkan adalah rakaatai duha, untuk senantiasa salat 2 rakaat salat duha, ya. Jadi tidak mesti banyak-banyak, ya. Karena dalam Islam yang penting itu adalah yang rutin dilakukan, ya. Yang rutin dilakukan. Lebih baik amalan itu yang sedikit tapi rutin daripada banyak tapi jarang dilakukan, ya. Yang terbaik adalah adwamuha, ya, yang paling didawamkan, paling sering dilakukan walaupun sedikit. Ini yang kedua, salat duha. Yang ketiga adalah wa an utir qabla an anam, dan aku salat witir sebelum aku tidur, ya. Jadi terkait salat witir tadi sudah kita singgung sebelum ini, dia adalah salat yang ganjil, minimal dia 1 rakaat, bisa 3, 5, 7 dan maksimal 11, walaupun ada khilaf, ada 13 dan seterusnya.
Jadi terkait witir yang terbaik itu dilakukan sebenarnya adalah di sepertiga malam yang terakhir, ya. Tapi kalau kita ragu untuk bangkit malam, bangun malam, bisa kita sholat witir sebelum tidur. Atau kita ambil yang mudah adalah sesudah sholat rawatib ba'diyah sholat isya. Ya, sesudah kita sholat sunnah ba'diyah sholat isya, kita langsung sholat witir, itu boleh, ya, karena dari situ sudah mulai masuk waktu kita boleh sholat witir. Ini yang kedua, sholat duha. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Syekh adalah sholat taraweh. Jadi sholat taraweh adalah sholat sunnah yang ditekankan juga, sholat sunnah muakkadah, dan dia adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam-malam Ramadan. Kenapa disebut dengan sholat taraweh? Karena ulama, ya, kaum muslimin dahulu, mereka setiap 4 rakaat mereka istirahat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena dia sholat tarawih termasuk sholat qiyamul lail, sholatul lail masna-masna. Jadi mereka 2 rakaat salam, kemudian istirahat. Ya, dengan istirahat mereka bisa lebih segar lagi sudah itu kalau mau melanjutkan, ya. Dan sudah itu dilanjutkan lagi beberapa rakaat sehingga disebut sholat tarawih. Terkait jumlahnya ulama berbeda pendapat. Kalau di mazhab Imam Syafi'i sendiri disebutkan itu adalah 20 rakaat. Ya, kalau di mazhab yang lain itu berbeda, ya. Tapi kalau kita mau 20 rakaat silahkan. Kalau kita mengambil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah itu adalah salatnya baik di Ramadan maupun di luar Ramadan adalah 11 rakaat termasuk witir. Wallahu a'lam. Jadi ini dia Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah salat rawatib itu menurut penulis ada 17 rakaat ditambah witir 1 rakaat. Walaupun yang terbaik, ya, terbaik itu adalah minimal 10 rakaat atau 12 rakaat lebih sempurna. Dan ada 3 salat sunnah yang diutamakan, yaitu salat lail, qiyamul lail, yang kedua adalah salat duha, yang ketiga adalah salat tarawih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.